Hati yang sehat di sini akan dirasakan oleh seorang pemiliknya yang rindu untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang keempat yang kita bahas ya adalah mereka memiliki hati yang sehat, memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda, yaitu selalu rindu di dalam melayani Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada rasa bosan, dia tidak ada rasa enggan, dia tidak memiliki sebuah kerisauan ketika melayani Allah Subhanahu wa taala, tulus, ikhlas dan terbuka dengan apa yang memang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka kerinduannya melayani Allah melebihi kerinduan orang-orang yang lapar terhadap makanan dan minuman. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, cerminan atau gambaran orang-orang yang hatinya sehat, mereka ini di dalam hatinya selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, melayani Allah Subhanahu wa taala melebihi melebihi fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mereka tidak bisa lepas dari yang namanya makan dan minum. Makan ini adalah sebuah fitrah bagi manusia. Minum adalah sebagai sumber kehidupan bagi makhluk. Semuanya pasti membutuhkan. Bahkan tumbuhan pun mereka juga makan dan minum. Mungkin kalau kita pelajari di dalam ilmu ilmiah ya, atau ilmu pengetahuan alam, mereka juga memasak makanan dengan dibantu matahari dalam sebuah proses fotosintesis, mungkin bahasanya seperti itu. Nah, apalagi manusia yang membutuhkan akar yang cemerlang, kemudian manusia yang membutuhkan segala bentuk untuk menumbuhkan potensinya, untuk mengembangkan apa yang dia miliki. Tentu mereka juga harus memerlukan yang namanya nutrisi. Mereka juga harus memerlukan namanya gizi, yang untuk apa? Untuk menunjang setiap apa yang mereka keluarkan itu adalah sebuah, ya tentunya adalah hal yang baik. Semuanya cenderung ke sana. Maka pasti manusia itu membutuhkan apa itu yang namanya makan, kemudian minum. Ya, orang berpuasa juga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap ketika adzan maghrib ya dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk berbuka. Intinya bahwa kita semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya makan dan minum. Tapi ingat para ikhwas sekalian, orang yang memiliki hati yang sehat, mereka memiliki kecenderungan melebihi dari apa yang mereka butuhkan secara fitrah manusiawi tadi, makan dan minum, yaitu terhadap pelayanan, terhadap kedekatan, yaitu dengan siapa? Dengan Rabbul Alamin, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti ini? Apa yang menyebabkan mereka demikian halnya dengan sebuah perbuatan yang indah dan mulia ini? Maka ini adalah rahasia ya di balik hati yang bersih, di balik hati yang sehat, maka terkandung atau di situ terdapat sebuah keajaiban demi keajaiban sehingga mungkin lupa makan, lupa minum. Bagaimana kalau kita lihat sirah-sirah mereka, orang-orang soleh terdahulu yang selalu memberikan dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, memberikan pelayanan terbaik di dalam menggali Al-Qur'an, di dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan ya sebuah rasa manis. Mereka merasakan manisnya interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu melanggengkan ketaatan demi ketaatan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah didapati, dalam buku ini dikatakan seperti itu, kalaulah dia mendapatkan waktu yang nganggur, kalaulah dia mendapatkan ada waktu yang kok luang, kemudian tidak digunakan untuk taat kepada Allah, serasa hambar dalam dirinya, serasa ada, kalau mungkin makanan ini kurang garam, maka akhirnya dia ganti, maka akhirnya dia susulkan dengan yang namanya ibadah, maka dia susulkan dengan yang namanya ketaatan. Jadi tidak ada detik demi detik,
kemudian waktu demi waktu, menit demi menit, jam per jamnya, hari demi hari, kecuali yang mereka lakukan adalah ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya kehidupan yang demikian. Walaupun mungkin bahwasanya dunia ini adalah tempat yang sementara, kalau digunakan oleh hamba-hamba Allah yang seperti itu, tentu dia tidak akan merasakan sementara. Karena apa? Karena nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya dia berhalwat, yaitu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala.